Fadli Ramus Channel. Jumpa lagi dengan kami pasukan Menang Banyak, obrolan ringan, santai, tapi penuh makna. Kali ini kami akan menghadirkan satu topik yang sedang hangat di beberapa hari terakhir ini, adalah tentang judi online dan kemudian dikaitkan dengan kasino. Sebagai ilustrasi, Indonesia saat ini sedang kesulitan dalam hal menggali keuangan, sehingga banyak cara yang harus dilakukan. APBN kita dari pajak hanya 76% yang bisa diterima oleh negara, sehingga masih banyak membutuhkan sumber-sumber lain dari bangsa Indonesia. Dan kelihatannya pemerintahan Prabowo ini agak tersiap-siap bagaimana menggali potensi yang ada. Tapi kemudian ada usulan dari masyarakat Indonesia bahwa ada potensi-potensi yang disebut sebagai sumber-sumber di bawah tanah, sumber-sumber keuangan di bawah tanah yang nilainya cukup fantastis, yaitu sekitar 3.600 triliun rupiah, lebih besar dari APBN kita. Nah, berkaitan dengan itu ada wacana dari pakar hukum internasional Bapak Hikmahanto Juwana berkaitan dan DPR berkaitan dengan pendirian kasino di Indonesia. Wacana ya, kasino. Karena dari kasino itu mengacu pada pengalaman di Malaysia dan kemudian yang terbaru di Uni Emirat Arab. Meskipun mereka negara mayoritas Islam, tapi membolehkan kasino. Nah, kelihatannya Indonesia wacana itu mulai mendapatkan masukan, tanggapan, dan juga dukungan berkaitan dengan pendirian kasino. Karena kalau kita bandingkan dengan membiarkan judi online, itu kelihatannya akan lebih lebih aman kalau membolehkan kasino itu dibangun di Indonesia. Karena kalau kasino itu tempatnya khusus, terpencil, kawasan terbatas, dan hanya orang-orang yang punya duit yang boleh ke sana. Sementara judi online dan orang asing ya kasino. Dan sementara kalau judi online, masyarakat bahkan umur 3 tahun yang sudah bisa mengoperasikan handphone itu menjadi korban judi online, dan itu jumlahnya mayoritas. Nah, kami di sini menghadirkan 2 jurnalis senior kita yang akan membahas persoalan ini dari perspektif yang berbeda. Saya perkenalkan, dari sebelah kanan saya adalah Bapak Joko Sumpeno, dan sebelah kiri saya Fatur Rahman Fadli. Bagaimana Bapak-bapak? Saya akan pertama kali menanyakan kepada Pak Joko atas wacana pendirian kasino, karena itu dipandang lebih masuk akal ketimbang membiarkan judi online. Memang melarang judi online, tapi faktanya ternyata mereka secara sembunyi-sembunyi tetap melakukan judi online. Silakan Pak. Indonesia ini penuh dengan kontroversi. Banyak aturan, tetapi lebih banyak pelanggaran. Jadi apapun menjadi kontroversi, termasuk khususnya yang sedang diwacanakan ya oleh DPR, karena melihat anggaran APBN kita, pemerintah Pak Prabowo ini lagi kesulitan, ya tersiap-siap atau apalah, terbuyung bahkan, sehingga teman-teman di kabinet tentu lebih tahu bagaimana anggaran itu dikurangi sedemikian banyak, sehingga akan menghambat perjalanan pemerintahan itu. Di satu sisi kita memang aturan di hukum pidana kita waktu itu bagaimana judi itu memang termasuk tindak pidana, dan di masyarakat sendiri itu termasuk sesuatu yang tidak bermoral. Bahkan dalam tradisi budaya Jawa itu ada istilah molimo. Molimo itu madon, mendem, ya, mabok, ya. Kemudian yang main itu maksudnya judi, dan
dan seterusnya. Madat. Ya, madat itu ya Ganja. narkoba lah sekarang lah. Iya. Mabok itu extraordinary ya, termasuk kejahatan yang sekarang sudah masuk kejahatan luar biasa. Itu sudah ada aturannya, baik soal narkoba, baik soal judi. Tapi kan yang terjadi bagaimana peraturan itu diakali ya. Iya. Yang ngakali siapa lagi kalau bukan orang-orang yang bekerja di hukum itu, Iya. di bidang hukum itu. Yang tahu itu. Saya pernah ada ilustrasi, ada judi yang kecil-kecilan di sebuah kampung di Jakarta, Iya. jauh-jauh, oleh seorang pengurus masjid dilaporkan kepada polsek setempat. Apa yang terjadi? Senang dia Pak Ustadz ini, wah laporan saya ditanggapi, ada aksi. Iya. Tetapi lama-lama kok polisi bolak-balik ke situ, ini polisi ya, nggak tahu oknum apa, terus wah, loh, kok judinya tetap. Jadi polisi bolak-balik ke tempat lokasi, tapi judi jalan. Pengalaman. Ini nggak di Jakarta. Iya. Kalau di luar ya. Tambah lagi. Jadi ini ada budaya itu termasuk judi ini kan termasuk apa ya? Hiburan. Hiburan bagi kalangan priayi. Kalau dalam masyarakat Jawa dulu, kalau ketemu gini ya tidak ada lagi permainan, yaitu kalau di kalangan bawah ya untuk lelean, jadi untuk teman bagaimana dia bisa Happy dalam malam itu karena mungkin besok ada acara apa, ada syukuran atau acara pembangunan apa. Ini budaya. Iya. Jadi nggak hanya priayi dong, rakyat masyarakat. Rakyat kecil juga. Iya. Dan yang tadi disinggung dan sekarang rakyat kecil itu tidak kenal umur, tidak kenal lokasi karena kemajuan digital ya online. Udah hancur-hancuran kita. Ada pembantu rumah tangga itu online, akhirnya dipecat sama yang mempekerjakan itu. Dipecat sama majikannya? Iya, karena ketahuan main itu jadi kacau. Kekacauan itu berdampak luas, berdampak tidak hanya pada soal faktor ekonomi, itu soal judi online. Namun kalau kita bicara soal kasino yang sekarang digulirkan oleh dari DPR, komisi berapa itu kalau keuangan itu komisi berapa? 9. Dan kemudian Hikmahanto Yono dari dia kan pakar hukum internasional dari UI, yang perlu mengkaji bagaimana kasino ini dilegalkan saja dalam pengertian ada batasan-batasan dengan pembanding sesuatu potret yang bisa kita pelajari di Malaysia misalnya, nggak usah Uni Emirat Arab, terlalu jauh ya? Ya jauh dan mungkin dia terlalu nasional gitu. Ya kalau Malaysia itu masih dekat lah, rumpun Melayu dengan itu perlu dianukan, dikaji, apakan karena memang sementara ini kita penuh peraturan begitu, tapi judi ternyata merajalela dengan HP ini, satu HP saja, itu di terminal rambutan misalnya, itu ya asik juga. Jadi pakai HP itu berjudi. Anak-anak sekolah yang udah ngumpul di pojokan main handphone, kemungkinannya itu. Ya, makanya penegakan hukum mungkin kasus judi kan jarang terekspos ya, mungkin atau mungkin di apa ya tadi antara aturan dan penegakan hukumnya itu ya memang tidak sinkron, tidak nyambung. Akhirnya judi ya di mana-mana. Nah kalau misalnya kasino itu nanti dilegalkan, mampukah penegakan hukum dan judi karena itu betul-betul ditutup, jangan diperjualbelikan buka tutup bayar kayak polisi di laporan sekarang tadi ya. Jadi sapi perah akhirnya. Terus itu yang kecil-kecilan, yang seperti itu kan judi online yang sekarang lagi ramai melibatkan seorang menteri di bidang itu, mantan menteri itu kan. Ini yang ya inilah penyakit, bukan persoalan judi saja, judi mungkin salah satu
sisi yang gelap dari kita yang memang antara hukum dan penegakannya, ya kalau saya bilang nggak mau kosong. Baik, jadi artinya melihat kenyataan judi online sudah meribukan masyarakat di seluruh semua lapisan, kemudian ada wacana ya sudah kalau gitu kasino saja. Artinya Pak Joko ada sedikit lampu hijau ya untuk pendirian kasino Ya, itu ya salah satu mungkin jalan solusi faktual ya. Solusi faktual yang hukumnya itu doliri atau gimana dalam batas mungkin undang-undang itu nanti ada peraturan yang berikutnya itu hanya bisa berlaku sekian tahun, kan bisa batasan. Kita bawa kasino kan kan yang namanya satu kata guna bangunan aja ada batasannya. Misalnya gitu. Ini kan soal perizinan, soal kebijakan publik oleh negara bagaimana mengatasi ya ternyata kebuntuan APBN ya. Defisit yang kita nggak bicara penyebabnya apa segala macam, tapi faktual itu perlu diatasi. Oke, baik. Saya rasa ini solutif ya, ketimbang menteri juga yang tidak berani mengambil keputusan secara tegas yang berada di area abu-abu. Saya rasa Pak Jokowi ini solutif karena tadi membandingkan dua hal tadi. Sekarang menurut Caom, ini ada lampu hijau nih kasino didirikan di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Itu lampu hijau kan menurut orang yang berpikiran sempit menurut saya. Mengapa? Karena ketika kasino itu dilegalkan, berarti kan kita melegalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas, ya kan, untuk dilegalkan. Kita memang melihat fakta-fakta objektif bahwa kita sekarang mengalami defisit neraca APBN. Itu sebenarnya terjadi bukan karena tapi karena mentalitas kita aja sebagai bangsa, sebagai pemimpin yang korup gitu. Anda kan tidak korup, kita itu prosperous society menjadi masyarakat yang berkelimpahan karena kekayaan kita banyak sekali. Mengapa harus mengambil manfaat dari praktek yang sesungguhnya secara nilai-nilai luhur Pancasila yang disepakati bersama sebagai dasar kita bernegara? Mengapa harus melanggar itu? Wong alternatif untuk meraih pendapatan yang legal saja bisa kok. Mengapa harus mengambil jalan yang sesat? Itu jalan sesat. Apalagi misalnya dilakukan dengan sadar gitu. Tadi Pak Joko mengetengahkan bahwa undang-undangnya nanti ada termnya gitu. Misalnya kasino itu baru hanya bisa dibuka dalam sekian tahun. Setelah itu tutup kembali. Batas pada orang asing. Batas macam misalnya. Ya secara teknis nanti akan dijelaskan lagi. Tapi saya mau tanya, apa solusi Anda mengatasi persoalan defisit anggaran ini? Penerimaan yang hanya 76% ini kan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Mungkin tahun ini yang tertinggi ya. Ini ya kekurangannya itu. Ya secara teknis saya punya. Apa coba sebutkan? Misalnya begini. Ini kan terjadi korupsi, terjadi pelanggaran, terjadi eksploitasi kekayaan alam itu terjadi karena tidak ada jalur enforcement, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu penting sekali. Siapa yang terkait dengan penegakan hukum? Aparatur yang tidak beres terhadap upaya penegakan hukum itu pecat aja semua. Mulai dari Kapolri nggak beres, misalnya pecat. Jaksa yang tidak beres pecat. Hakim yang tidak beres pecat. Termasuk kepala penjara pecat aja. Ngapain lo melihara orang-orang yang tidak selaras dengan arah kita berbangsa dan negara gitu? Saya kira itu yang lebih efektif karena kita sebenarnya dari korupsi yang dilakukan oleh aparat-aparat yang berkomplot dengan para pengusaha hitam ini ya. Ini yang mereka fasilitasi, ini yang mereka sebenarnya berani melakukan itu dikarenakan tidak ada penegakan hukum. Aparatur hukum kita tuh brengsek semua dari atas sampai ke bawah. Kita sudah ada kepolisian, kejaksaan, lalu kemudian ada KPK, ada BPATK. Tapi faktanya korupsi masih tinggi, negara juga masih terseok-seok. Nah ini ada ide baru, ada wacana baru yang bisa untuk mengatasi demi kesejahteraan masyarakat kita yang lebih luas, dan itu relatif tidak melibatkan atau tidak menyasar kepada anak-anak kita yang masih muda yang kemudian otaknya dicuci dengan
judi itu, dengan lokalisasi perjudian, itu artinya nanti konsekuensinya pasti di luar itu akan tegas siapapun yang akan berjudi. Siapa yang akan tegas? Banyak sekali. Penegak hukumnya yang tidak tegas. Kita Dalam kondisi sekarang ini penegakan hukumnya tidak tegas. Apalagi nanti sudah ada. Sekarang begini saya mau tanya ya. Kalau perjudian itu dilokalisir ya, apakah ada jaminan? Oh, masyarakat culture-nya juga suka berjudi. Pasti itu akan kayak misalnya prostitusi, tempat prostitusi di mana? Di mana itu Doli misalnya di Surabaya itu. Tapi ini kan di sini tidak ada, tapi mereka menyebar. Sekarang dengan aja teknologi handphone, banyak apa yang disebut dengan istilah open BO itu. Mereka menggunakan teknologi. Iya, justru itu dengan lokalisasi itu kemudian ditutup, artinya tidak ada lagi lokalisasi kan? Belum tentu. Artinya seluruh wilayah ini menjadi lokalisasi. Kalau dikaitkan dengan perjudian, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa ada peluang untuk mewujudkan wacana itu, berarti mengurangi dampak perjudian itu yang bisa menyasar ke segala umum. Jadi secara teknis kira-kira seperti apa nanti Pak kalau misalnya lokalisasi perjudian itu dilakukan betul? Kita bicara di mana lokasinya, tetapi juga harus ditentukan siapa yang boleh bermain kasino. Persyaratan itu saya kira disepakati itu harus orang asing. Ya. Dan ya karena ini mayoritas muslim, ya, jadi mungkin juga dipertimbangkan apakah yang beragama Islam diperbolehkan, ya dengan itu kan tidak boleh. Kalau syaratnya harus orang asing, artinya orang Indonesia sudah aman, ya kan? Tidak boleh ke sana kan? Itu ya. mutlak ya. Mutlak, itu harus mutlak. Nggak boleh orang Indonesia. Iya. Lagi pula orang Indonesia juga punya duitnya juga sedikit. Iya. Dan itu kan akan melahirkan suatu undang-undang kan gitu ya. Undang-undang ya paling tidak ya harus undang-undang ini. Kalau udah yang ngomong DPR kan bicaranya undang-undang. Iya. Nah lokasi, saya kira Indonesia kan negara kepulauan. Iya. Sehingga meskipun ya transportasi juga maju, tetapi kalau katakanlah kalau misalnya Pulau Seribu mungkin kalau dekat, ya. Iya. Atau kurang luas wilayahnya. Ya atau mungkin Nusa Kambangan sekalian. Oh iya. Ya. Atau Pulau Karimun Jawa. Iya. Atau mungkin banyak sekali di Indonesia Timur itu pulau-pulau kecil ya, pulau-pulau yang apalagi yang masih kosong gitu ya. Ya, katakanlah penduduknya masih sedikit juga. Iya. Atau di Raja Ampat itu, Iya. itu ada pulau. Ini salah satu beberapa Iya. contoh aja soal lokasi. Kemudian saya juga sepakat dengan saudara Caong bahwa memang faktor kelemahan di negara kita, hukum itu hidup itu kalau penegakannya itu jalan. Ya, karena soal korupsi tadi, bagaimana politik itu mengerjain lembaga-lembaga hukum itu. Bagaimana KPK dilemahkan, polisi diokupasi, jadi satelit kekuasaannya. Dan itulah yang rantai kemudian ya korupsi itu ya sulit. Bahkan ada semacam pembenaran korupsi itu kan sebenarnya pemerataan ya. Sehingga di masyarakat karena masih ukuran kecamatan ada orang baik. Orang baik itu ukurannya suka memberinya. Iya. Dia kan orang baik. Iya. Jadi dengan modal kalau dia pas hari raya Idul Fitri atau Natal atau apa dia memberikan itu, dia masyarakat nggak berpikir kok kalau dia itu pangkatnya pegawai negerinya hanya golongan 4 berapa atau kolonel jenderal sekarang itu nggak berpikir. Atau duitnya dari mana? Kalau nggak mikir, yang penting gue bahagia. Dan itu susah diubah ya. Susah diubah persepsi bahwa kan korupsi itu mungkin bagian dari bagaimana rakyat itu menikmati dan diberikan kesenangan. Ya. Jadi kalau orang itu bisa menerima gitu ya, rakyatnya, ya mungkin karena ada pendidikan politiknya yang rendah,
Sehingga orang tidak mempersoalkan kekayaan mana. Kalau orang ngerasani, ngomongin, udahlah itu rezekinya orang. Ngapain kamu persoalkan? Mau pangkat golongan 4, golongan 1, golongan 2. Waduh, golongan 2 itu rumahnya sekian. Ada pangkatnya belum Ronel itu rumahnya 4. Buat ujungnya itu mewah gitu. Kita bisa ngamati. Tetapi itu masyarakat masyarakat nggak penting. Justru malah dipakai bahasa agama. Jangan riba. Kusnuzon. Padahal dia jelas-jelas mencuri. Bahasa agama sekarang dipolitisir sedemikian rupa oleh kebudayaan korupsi. Iya betul. Ya itu yang terjadi. Sehingga memang kita harus bisa memisahkan korupsi adalah suatu hal. Sedangkan kasino itu adalah upaya yang lain hal. Seperti orang membicarakan gini, ngapain sih membicarakan jasa palsu? Banyak kita udah ke negara udah harus maju. Itu padahal sumbernya kan bagaimana orang tidak berbohong misalnya. Ya, mana yang berbohong kita juga nggak tahu. Ya, itu satu hal. Karena menyangkut apa ya, Bohong satu hal, ijazah palsu hal yang lain. Iya, bukan. Ya, itu menjadi dasar. Jadi kita disuruh, Kapolri kan bilang, Irjen siapa itu? Yang ketika menyatakan report ya, rupanya tidak usah dibicarakan lagi. Gitu, supaya selesai. Jadi apa bisa dikatakan dengan gundulmu? Ya, itu mungkin soal lain ya. Tapi kembali lagi pada soal kita yang ngobrol kita. Nah ini bahwa ya apa boleh dibuat gitu ya. Kasino ini sebagai jalan yang keluar dengan batasan-batasan yang tadi, harus orang asing, tempatnya tidak mudah diakses, kemudian ya kan yang melarang judi kan bukan hanya orang Islam saja, ya kan orang-orang yang agama lain kan juga ada. Oleh karena itu yang penting bahwa itu adalah orang asing dan jauh, kemudian itu harus ada batas waktunya saja, nggak usah kan kita bisa menilai. Suatu saat kita sudah sadar nggak mau korupsi, ya kan? Nggak mau ini, korupsi. Ini saya dengar kemarin itu, nanti jangan lupa ya, lurahan ini tolong tiap masjid setor sekian bungkus lebaran, apa bukan daging korban. Kan, loh, kaget saya. Hari ini itu ya? Iya. Ada kasus itu? Oh ada, sudah sekian tahun. Itu di beberapa tempat, saya sebut di Jakarta juga. Jadi mereka alasannya itu ikut mendata, mirip, itu demi ini. Ini kelurahan, ini tingkat kelurahan. Ya. Oh kelurahan memungut daging kurban dari menghimbau, minta secara baik-baik, tidak memaksa, tetapi itu kan sebenarnya secara sakit nggak boleh. Iya, bukan haknya. Bukan haknya, kan ada golongan udah di berapa 8 golongan itu. Ini contoh aja. Jadi contoh bahwa memang pemimpin di atas suka nginjek, tapi yang di bawah itu senang ya nginjek gitu loh. Senang bisa memberikan sesuatu kepada yang atasannya, berusaha berbakti. Budaya kita. Itu apa? Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Iya. Sesuatu yang sebetulnya bukan pada tempatnya, tidak patut dipelihara. Ya itu soal benar. Saya bilang itu tadi ketidakpatutan. Bahwa kok sampai ya meskipun ngomongnya nggak pakai tertulis, bisik-bisik. Ya sekarang yang berlaku itu kan yang soal bisik aja. Iya. Jadi saya tangkap kaitannya dengan kasino tadi. Pak Jokowi ini sebetulnya ingin menghapus ironi-ironi itu. Ironinya itu katanya judi dilarang, tapi ternyata seluruh masyarakat Indonesia berjudi, termasuk anak kecil. Masa sih tidak ada terobosan lain yang lebih jelas, yang lebih pasti, yang lebih bisa dinikmati oleh semua masyarakat, yang harus segera diputuskan. Saya rasa esensinya itu. Nah, saya mau tanya, kalau judi itu dilakukan di pulau terpencil,
tidak semua orang bisa akses ke sana. Orang Indonesia dilarang berjudi. Kemudian yang berjudi adalah orang asing. Lalu di mana keberatannya? Sekarang apa jaminannya, Bung? Bahwa semua orang tidak boleh berjudi, hanya orang asing saja yang boleh berjudi di situ, di tengah penegakan hukum kita lemah. Iya, itu hal lain. Siapapun tidak ada yang bisa menjamin besok pagi kita masih sehat juga, kita tidak bisa menjamin. Emang bisa menjamin kita Prabowo akan selesai sampai 2029. Soal jaminan susah, itu kan sesuatu yang di luar ini kita gitu loh. Ini kan saya mau katakan, pertanyaan saya belum dijawab. Apa sih dosanya bagi kita yang memberikan fasilitas untuk orang asing? Tapi kita mendapatkan penghasilan yang besar gitu loh. Jangan-jangan penolakan ini, sampean ini sudah dicuci otaknya oleh orang-orang yang tidak mau melihat Indonesia maju. Indonesia ini gampang cari duitnya gitu. Jangan-jangan seperti itu. Oh, enggak juga. Kasus di Batam misalnya 2001 ya. Itu kan persaingan maksud Anda gitu. Iya, perjudian di Batam kan luar biasa itu. Iya. Peningkatan PAD Batam itu luar biasa tahun itu. Karena ada perjudian di Nagoya ya kalau nggak salah ya. Ternyata saya baca ya, mungkin saya keliru, tapi saya meyakini itu benar. Ternyata itu yang punya kepentingan untuk tidak menyuburkan judi di Batam itu Singapura. Karena Singapura akan berkurang, orang main semua ke Batam. Nah ini kaitannya dengan kasino hari ini yang sedang diwacanakan Pak Hikmahanto dan kemudian Pak Joko memberi lampu hijau ya, belum menyetujui memberi lampu hijau. Jangan-jangan Anda terdistorsi oleh pikiran-pikiran Singapura. Saya kira enggak, gini loh. Kalau persoalannya adalah bagaimana menutup APBN, ya kan? Defisit APBN, ini kan defisit ini kan sengaja dilakukan. Dahulu zaman Orde Baru itu prinsip APBN kita itu adalah prinsip berimbang. Artinya anggaran itu, pengeluaran dalam hal ini disamakan dengan disesuaikan, diberimbangkan dengan balance namanya. Jadi antara debit dan kreditnya itu kalau dalam pembukuan sederhana itu ceplos banget, imbang, berimbang namanya anggaran kita prinsipnya. Tapi sekarang kenapa kok harus ngutang yang ternyata tidak ada pengaruhnya dengan pengentasan kemiskinan, ya kan? Kemiskinan kita kan masih sangat tinggi gitu. Tapi pejabatnya foya-foya, BUMN-nya digorok, kenapa nggak dihentikan itu? Kemarin saya dengar podcast ya, ada analisis bahwa kalau direksi BUMN yang ada itu menghemat sekian persen saja, kantinnya dulu dihilangin misalnya, karena gaji mereka sudah besar, maka itu bisa terkumpul 20-30 triliun dari penghematan itu. Kan mereka tuh BUMN tuh harus bekerja untuk negara. Cobalah perhatikan itu semua. Dirut-dirut BUMN, direksi-direksi ya, dan komisaris itu makannya enak ya, mereka menang banyak itu. Itu yang harus ditertibkan secara hukum. Kalau tidak, maka ganti saja dengan anak-anak bangsa yang cakap untuk menjadi komisaris atau direksi. Itu salah satu itu kan. Dan tadi banyak lagi, misalnya juga dari tambang kita, ya kan? Coba perhatikan, itu besar sekali kalau kita hemat. Ya, setuju ya, sangat setuju. Kalau itu simultan dengan perizinan kasino, maka kalau hanya ini yang dilakukan, langkahnya hanya 2 langkah. Tapi kalau plus kasino, maka langkahnya bisa lebih. Ya, artinya kasino itu tidak kemudian melahirkan uang yang banyak juga. Kan butuh sosialisasi juga itu, butuh waktu juga. Gitu. Oh, nggak perlu tidak instan. Nggak perlu. Di Indonesia ada kasino, udah datang sendiri, nggak perlu. Yang namanya kejahatan lebih cepat ya. Yang identik dengan kenikmatan itu cepat tentunya. Karena setan yang mendorong. Ya. Sama satu lagi, pola-pola penghematan itu pola-pola yang tidak revolusioner. Pola-pola penghematan yang sekarang terjadi dihemat pajak 12%, kemudian anggaran dihemat. Itu pola-pola yang nggak revolusioner dan tidak memacu orang untuk maju lebih tinggi, memacu orang untuk hidup lebih mundur, lebih nerimo.
dunia hari ini bukan seperti itu. Kita Enggak, harus cari ini- terobosan yang bisa melakukan lompatan lebih tinggi, lebih jauh. Saya Bukan kira hemat. melompat dengan menunggangi setan itu juga tidak akan baik bagi bangsa ini. Karena bangsa ini bangsa Pancasila, Pak. Iya. Pancasila itu ketuhanan yang maha esa. Jadi semakin orang itu bertakwa, jujur, adil, bijaksana, ya, tanpa menegasi peran setan ya. Ini kan kita bertarung dengan iblis dan kejahatan itu. Kadang-kadang memang kalau bawa goib emang gak susah ya. Iya. Setan itu kan gaib ya. Jadi gini Pak Joko, kira-kira gimana supaya kasino ini bisa diterima masyarakat, tentu dengan segala permaklumannya. Kira-kira gimana kita menjelaskan? Bagaimana upaya rencana itu bisa diterima oleh masyarakat, rencana tentang pemberlakuan pembolehan kasino di Indonesia. Ya. Tentu ini akan menjadi pekerjaan DPR ya. Ya. DPR bagaimana menjelaskan kepada masyarakat dengan perbandingan, dengan pembanding, dengan Iya. komparasi Ya. dampak kerusakan. Gitu. Iya. Ini juga rusak. Cuman kalau dibandingkan yang judi online, judi yang ini, terutama online ini, itu masih mendingan kasino. Kasino. Gitu. Kemudian bahwa ini hanya untuk orang asing, dengan contoh ya, Arab Uni itu, Emirat Arab. ya, kemudian Malaysia lah, Iya. Malaysia itu berikan, dan kita ini semuanya tadi yang menyebut setan ya, maksudnya kita ini negeri yang sedang dalam pelukan setan dengan kejahatan korupsi ya, dan segala macam. Ya tentu sekarang kalau dalam dunia pengobatan, Ya. ini bukan pencegahan, ini udah Pengobatan, kuratif. ya kuratif itu. Ini Basil dilawan Basil, Sairum itu. Oh, oke. Jadi setan harus dilawan setan. Oke. Iya, iya. Biar setannya beradu situ. Ya, dan itu sifatnya ad hoc ya. Ad hoc, Berbatas waktu ya. ad hoc dan berbatas waktu. Oke. Jangan terus-terusan. Ya. Sekarang permanen. saya tanya nih Pak Joko ya. Ya. Betul ad hoc, ini ad hoc. Ya. Tapi kan tadi ada pembatasan-pembatasan itu berarti kasino jalan, judul tetap jalan. Oh, tidak. Loh, gimana caranya? Ya, oleh karena itu judul ini harus ya, kan itu kan online itu kan ada Kominfo, Ya. Komdigi. Berarti berarti itu itu yang harus keras, yang harus betul-betul, dia kan punya teknologi ya. Nah sekarang aja belum juga Itu, itu itu. kelas itu. Ya karena regulasinya memang sedang bisa di atas regulasinya bisa diakali. Jadi gini, di judul itu kan Komdigi itu punya daftar website yang menyediakan judul. Ya. Mereka ribuan. Lu gampang kok menghapus mereka, memblokir mereka. Itu mudah. Itu mudah. Yang terjadi permainan kan buka tutup itu. Iya. Kalau dibuka nanti bayar kan itu kan. Iya. Karena itu. Lah siapa yang akan menegakkan itu? Nah ya itulah makanya birokrasi. Birokrasi itu kan di situ kan juga sebagai bagian penegak hukum. Iya. Kan di situ ada namanya penyidik dan terutama adalah polisian. Iya. Yang maksud saya gini, jangan memakai obat, tapi kepala kita tambah pening. Enggak. Gini. Jangan nambah penyakit. Gini ya, gini. Tadi ditanyakan siapa yang mau berantas. Ya. Loh, bikin aja satgas pemberantasan judul. Aduh. Satu desa, Kita 5 orang Enggak yang bisa. terjudul langsung laporin. Kira-kira seperti itu. Tapi teknisnya nanti bisa kita itu rumuskan bersama. pejabat kita itu tidak punya niat baik. Mana buktinya? Masih jalan semua. Katanya mungkin ada menteri baru kan perempuan. Kita melakukan berontok. Hasilnya apa? Iya kan? Iya, itu Mantan menteri juga apa? Iya. Tadi. ya nanti kita coba dulu. Kita coba dulu ya, Pak ya. Ya. Kita coba dulu. Iya silakan. Nah, Tapi saya tidak berpihak pada itu. jadi bukan gini ya. Bukan kita kemudian mengabaikan pesan-pesan agama ya. Di Bali itu tahun 99 pernah ada wacana melokalisasi
perjudian Nusa di Nusa Penida itu. Penida. Rakyat Buktinya kan masyarakat Bandung, ditolak, masyarakat Hindu juga menolaknya. Jadi penolakan itu tidak hanya oleh agama Islam, Iya. semua agama melarangnya. Iya. Tapi kalau kita menghadapi masalah hari ini, yang sesungguhnya ada uang di bawah tanah ini, 3.600 triliun. Itu kan bisa dimaksimalkan oleh negara gitu, hadir negara gitu. Itu persoalan seperti Ali Sadikin dulu, dia kaget. Bagaimana dia bisa melihat kas DKI yang jadi gubernur. Kita itu kan zaman peralihan orde lama ke orde baru. Itu hanya ada uang itu ratusan juta. Nah, terus Ratusan juta ya. Hanya ratusan juta. Terus Ya kemudian itulah lahirlah dia dengan blok Organisasi perjudian ya, Ya, di itu. peta 9 Ya, itu di peta 9 lah, di mana lagi di Ancol. dari situ uangnya kan? Ya meskipun memang ya terutama dari teman-teman kita sendiri, dari kalangan ulama katakanlah, Asus segala macam kan itu menolak sebenarnya. Iya. Ya benar Pak Kasim. Menolak. Iya benar, memang semua harus bersikap. Iya. Ya, sementara seorang Ali Sadikin itu gubernur yang punya tanggung jawab jalan-jalan kampung becek, banjir, kemudian Sudirman belum selesai. Termasuk buat gaji para pegawai negeri kan? Iya. Nah dari situ pegawai negeri rusak mentalnya karena makan dari uang judi dan nggak benar. Itu Belum yang betul. tidak saya suka. Bahkan sampai Pak Ali ada orang DKI cerita, dia itu masuk pegawai di situ jadi bagian IPEDA. Dia dikasih iuran pendapatan daerah. ya, kalau Pembangunan. kamu bisa narikin sepanjang apa itu Gajah Mada itu, jalan Gajah Mada ke sana, Iya. kamu tak kasih sekian. Bukan seperti orang swasta saja, padahal dia pegawai. Kamu bisa ambil sepertiganya. Makanya dia dengan bangga ketika itu tahun 60-an itu, dia sekarang udah mau 75, dia bilang di kampung itu yang punya motor sama saya sendiri. Udah. Berapa tahun kemudian dia punya mobil. Itu penghasilan legal. Karena memang di situ gubernur nantang siapa pegawai beda yang bisa Yang bisa naik, naik. dia dapat sekian gitu loh. Oh, Iya. di tender gitu ya? Dan memang inkonvensional. Iya. Ini gubernur ya kadang-kadang suatu tindakan-tindakan untuk melahirkan kebijakan publik itu ya nggak bisa maaf ya saya sebut harus moral, Iya. memenuhi Standar moral, ya. standar. Itulah yang terjadi karena Realitanya Indonesia ini memang mohon maaf ya, kenapa kemajuan itu tertahan? Kenapa sampai ada anak Karena- SMA 6 kali 4 aja nggak bisa jawab? Hmm. Berapa itu? karena nggak pakai judi, bagaimana? Ya karena ya pendidikannya rendah, gitu. Di mana-mana apa namanya kurang sulit nyari kerja, tapi mudah sekali korupsi, premanisme apapun berkembang. Itu kan tadi terlalu banyaknya setan tadi. Gitu. Makanya Lalu sekarang- jawabannya kasino gitu? Ya itu setan juga kasino. tidak selalu begitu, tapi setidaknya kita Iya. itu landasan berpikirnya adalah berdasarkan apa yang terjadi. Yang kita Ya, lihat ada segi-segi yang- pragmatis yang harus Iya, ini. saya paham itu. Tapi Jadi, ada yang jangan lebih terlalu elegan. didominasi oleh sesuatu yang absurd, gitu ya. Jadi kalau ini kan memang faktual, ada fakta, semua terukur ya, matematiknya ada gitu loh. Dan kita memang butuh cara berpikir yang seperti itu. Selama kita itu berpikirnya masih halusinasi, ya susah dicapai cita-cita yang real, yang real seperti itu. Oke, terima kasih Iya. Cak Om. Ya, Dan terima kasih Mas saya Joko nggak setuju loh ya. atas masukannya. Nanti kita bagi polling berikutnya. Demikian pembicaraan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi referensi untuk masyarakat Indonesia dan juga mungkin pemerintahan Prabowo bisa mendengarkan podcast kita ini. Inilah suara masyarakat kita. Dua hal yang berbeda. Dan kami tidak menghakimi atau tidak memihak manapun, kami menyajikan fakta yang ada di lapangan. Semua terserah pada pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.